Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya di HR Vlogger, channel yang selalu membagikan pada kalian semua seputar dunia HR maupun personal development dan dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini, HR Vlogger mau share sama kalian semua nih tentang 4 tipe kepribadian manusia melalui DISC Analysis. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak terus video ini. Oke, DISC Analysis. Ya, jadi untuk bagi kalian semua para praktisi HR pasti udah nggak asing lagi ya dengar DISC Analysis atau mungkin udah sering menggunakan alat ini. Ya, kalau bagi kalian semua yang baru pertama kali dengar, nah saya mau jelasin nih tentang DISC Analysis. Ya, jadi DISC Analysis ini adalah sebuah alat tes psikologi yang digunakan untuk mengetahui mengidentifikasi tipe kepribadian manusia. Dan DISC Analysis ini membagi tipe kepribadian manusia ke dalam 4 golongan, yaitu dominance, influence, steadiness, dan juga compliance. Ya, jadi kalau kalian mau tahu kira-kira aku masuk tipe yang mana nih dari keempat tipe ini, nah saya akan share sama kalian semua tentang karakteristik dari masing-masing tipe kepribadian yang saya akan share dari DISC Analysis. Oke, tipe kepribadian yang pertama itu adalah dominance. Ya, jadi kalau tipe dominance bisa kalian lihat karakter utama yang sering mudah terlihat itu adalah tegas. Ya, jadi kalau orang dominance itu orang yang tegas. Nah, karakter-karakter lain yang mendukung tipe kepribadian dominance ini selain tegas itu adalah orangnya itu fokus dengan tujuan atau goal. Ya, jadi meskipun banyak rintangan, banyak hambatan, ya dia masih akan tetap fokus untuk mencapai goal tersebut apapun resiko dan rintangannya. Nah, orang dominance ini juga lebih senang mengatur nih gitu, karena kan dia fokus banget sama goal ya, pokoknya harus tercapai. Jadi sebisa mungkin dia ingin mengatur lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan jiwa kompetitifnya tinggi, apalagi ketika ada pihak lain atau ada orang lain yang mungkin berusaha untuk mendominasi di dalam suatu pertemuan ataupun meeting, ya biasanya orang dominan ini akan mengeluarkan sisi ketegasannya yang lebih keras kayak gitu. Dan juga orang dominan sini itu sangat berani mengambil resiko. Ya, orang yang sangat risk taker banget. Yang tadi saya bilang karena fokusnya adalah tujuan, jadi kadang resiko-resiko itu ya, dia bisa terabas aja terus. Pokoknya kita harus nyampe ke goalnya kayak gitu. Jadi makanya tipe dominan sini sangat ampuh untuk bisa membuat suatu goal atau tujuan dari perusahaan atau organisasi itu bisa tercapai. Oke, tipe kepribadian yang kedua itu adalah influence. Ya, jadi kalau orang influence, kita bisa lihat karakter utama dari orang influence ini adalah orang yang pandai berkomunikasi. Ya, jadi dia nggak masalah tuh kalau dia misalnya disuruh public speaking gitu ya, di depan umum, tiba-tiba dia dapat kesempatan untuk ngomong di depan umum, dia nggak kesulitan, dia bisa menjelaskan semua dengan spontan, tanpa ada kepanikan ataupun kecemasan kayak gitu ya. Nah, itu karakter utama orang I. Karakter-karakter lainnya yang mendukung seseorang memiliki tipe kepribadian influence itu adalah orangnya itu biasanya ramah. Ya, jadi kepada semua orang tuh ramah karena dia berusaha untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Dia menyukai relationship dengan orang lain kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita berada dalam lingkungan baru, organisasi baru, lalu tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri kita dengan ramah, langsung menyambut. Nah, biasanya itu adalah orang yang memiliki tipe kepribadian influence. Dan orang influence ini itu juga orang yang ekspresif. Jadi dia akan berusaha menunjukkan ketika dia sedih, senang, itu kelihatan banget. Dia nggak bisa menyembunyikan lah ekspresinya dia kayak gitu. Dan orang influence ini sangat antusias kepada hal-hal baru, hal-hal yang membuat dia bisa menyumbangkan ide-ide baru dari hasil pikirannya. Wah, dia senang banget nih orang influence gitu loh. Dan karena dia ramah tadi ya, dan memang berusaha untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain, orang influence ini adalah orang-orang yang memang cenderung memiliki energi yang positif gitu loh. Jadi auranya itu kalau dekat orang itu biasanya happy, having fun kayak gitu ya, nggak sedih atau murung atau apa. Jadi dia bisa membangkitkan suasana gitu, membuat suasana menjadi cair. Karena memang dia juga demen untuk menjadi pusat perhatian gitu dari lingkungannya. Jadi orang I ini itu sangat ampuh untuk bisa berada di dalam lingkungan ataupun bagian di mana dia harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tipe kepribadian yang ketiga itu adalah steadiness
atau biasa disebut stable ya, jadi stabil gitu. Orang-orang yang memiliki karakter steadiness ini biasanya kelihatan nih dari ciri khasnya dia ya. Karakter utamanya itu adalah orang yang konsisten dalam menjalankan atau mengerjakan segala sesuatu gitu. Jadi dia stabil, dia bisa menjaga emosinya dengan stabil, dia tidak suka adanya konflik, dia tidak suka adanya ketidakseimbangan gitu ya. Jadi dia sangat menyukai kedamaian, keselarasan, dan keseimbangan. Dan orang yang memiliki karakter steadiness ini itu biasanya juga orang yang paling sabar gitu loh, karena dia nggak suka konflik kan, jadi dia orangnya sabar banget gitu loh, penurut gitu ya, loyal gitu. Nah, orang steadiness ini itu juga orang-orang yang memang helpful, jadi dia karena menyukai sesuatu hubungan yang harmonis, lingkungan yang harmonis, jadi dia nggak tega kalau dia nggak membantu sesamanya, membantu orang-orang sekitarnya yang memang membutuhkan bantuan. Makanya orang-orang steadiness ini sangat helpful banget orangnya kayak gitu. Dan juga orang steadiness ini karena dia memang memiliki karakter yang tenang gitu ya, agak cenderung pendiam, biasanya ini sangat ampuh gitu untuk menjadi listener, pendengar gitu ya. Kalau misalnya ada yang lagi sedih atau yang lagi punya masalah, nah cerita ke orang yang memiliki karakter steadiness ini enak banget. Dia good listener gitu loh, karena dia bisa mendengarkan semua tanpa memotong, tanpa mencela, tanpa memberikan judge gitu ya, karena memang dia fokusnya aja untuk mendengarkan gitu. Jadi enak banget diajak ngobrol, diajak curhat nih orang-orang steadiness ini. Dan tipe kepribadian steadiness ini sangat ampuh untuk berada di bagian yang memang membutuhkan konsisten dalam menjalankan segala sesuatu sesuai dengan standar dan rutinitas yang telah di-set. Ya, contohnya mungkin dalam hal administrasi gitu ya, sangat butuh banget nih orang yang steadiness ini agar bisa menjaga segala sesuatu yang berjalan dengan lancar setiap hari. Tipe kepribadian yang keempat itu adalah compliance. Ya, biasanya orang yang memiliki sifat compliance ini itu adalah orang-orang yang suka dengan analisa, ya analitis banget pikirannya kayak gitu. Jadi segala sesuatunya itu harus perfect, ya karena dia sudah prepare dengan benar-benar dengan matang gitu loh hasil analisanya dia. Jadi dia nggak suka ada sesuatu yang miss dari apa yang sudah dia pikirkan dan analisa. Nah, orang tipe compliance ini adalah orang-orang yang juga terstruktur. Jadi kalau dia melakukan apapun tuh dia akan catat dulu nih, melakukan apa dulu, step-stepnya itu udah dipetakan dengan benar dan matang. Dan dia paling nggak suka ketika apa yang dia sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai rencananya dia, gitu ya, atau lompat-lompat gitu ya. Nah, itu dia paling nggak senang dengan itu. Jadi dia sangat suka sesuatu yang terstruktur. Dan orang tipe compliance ini adalah orang yang detail. Jadi ketika dia menyajikan data atas hasil analisanya, dia akan menyajikan itu dengan lengkap karena dia sudah research nih gitu. Jadi dia berusaha untuk menunjukkan selengkap mungkin, sedetail mungkin agar analisanya itu bisa tepat, tidak miss gitu. Karena orang C itu sangat perfeksionis ya gitu, jadi dia nggak suka segala sesuatu tuh kalau nggak ada alasannya, nggak ada data yang lengkap gitu. Jadi dia sulit mengambil keputusan. Nah, orang tipe compliance ini itu adalah orang yang memang sangat fokusnya itu ke kualitas. Kalau orang D fokusnya ke hasil, kalau orang C ini fokusnya ke kualitas. Jadi kalau dia menyelesaikan segala sesuatu tapi kualitasnya nggak bagus, kayak nggak tenang gitu loh dalam hatinya, kayak nggak plong gitu. Jadi dia bener-bener memang pengen segala sesuatu yang dia kerjakan atau dia hasilkan itu memiliki kualitas yang tinggi gitu. Tipe compliance ini sangat ampuh berada di bagian yang memang membutuhkan analisa yang cermat, perhitungan yang tepat gitu ya, yang berkaitan dengan angka tentunya. Jadi untuk bagian accounting atau finance gitu ya, orang tipe C ini itu sangat ampuh di sana gitu, karena dia adalah orang-orang yang memiliki analisa yang kuat. Nah, itu tadi 4 tipe kepribadian manusia yang dijelaskan melalui DISC Analysis. Nah, kalau kalian mau tahu nih, kalian memiliki tipe karakter yang kayak gimana sih? Misalnya nggak puas dengan apa yang tadi saya jelaskan, kalian bisa cek sendiri dengan alat bantu tes DISC Analysis melalui link di sini. Ya, saya share di sini linknya, kalian bisa catat dan kalian bisa coba. Nanti di sana kalian akan mengisi kuesioner jawaban secara digital dan hasilnya juga bisa kalian langsung dapat kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh saya memiliki kepribadian kayak gini gitu ya. Jadi selamat mencoba sehingga kalian bisa tahu tentang diri kalian dan kalian bisa tahu strength and weakness kalian. Sampai jumpa.